فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mengambil satu athar yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan kisah Qasim ibnu Ubaidillah dengan Yahya ibnu Sa'id, di mana Yahya ibnu Sa'id menyatakan kepada Qasim ini bahwasanya untuk orang seagung beliau, semulia beliau, tidak pantas kalau ditanya tentang suatu perkara kok tidak tahu. Maka dijawab oleh Qasim ibnu Ubaidillah dengan jawaban yang sangat bagus, akhwani fillah, bahwasanya seorang tidak dicela ketika dia tidak mengetahui memang tentang suatu perkara untuk mengucapkan wallahu a'lam. Kenapa? Karena kalau dia malah memposisikan seperti orang yang tahu padahal tidak tahu, itu lebih buruk keadaannya. Makanya kata beliau, akbahu min dzaka inda man aqala 'anillah an aqula bi ghairi ilmin aw akhudha an ghairi thiqatin. Ini syahidnya. Lebih buruk dari itu semua ketika seseorang mengatakan sesuatu tanpa ilmu dan mengambil dari selain orang yang terpercaya. Athar ini akhwani fillah sebagaimana telah kita bahas kemarin, pada sanadnya ada Abu Aqil, dan seorang yang lemah, bahkan kelemahannya termasuk parah. Cuman datang dalam sanad yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ikhwan dalam musnad beliau, karena kisah Qasim dengan Yahya bin Sa'id ini juga dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya, dan Al-Khatib dalam Al-Kifayah serta yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi antum tambahkan wa sanadul Imam Muslim dhaif min ajli Abi Aqil, lakin qad akhrajahu Syafi'i fi musnadihi wal Khatib fil Kifayah wa ghairuhuma wa huwa sahihun kama qala Syekhuna Abu Amr Al-Hajjuri hafizallahu ta'ala fi Mukhtasaril Muslim. Jadi sanad hadis ini akhwan, atau athar ini yang dimiliki Imam Muslim dhaif, cuman datang dalam riwayat Syafi'i dengan sanad yang sahih. Kita masuk pada athar berikutnya karena sama. Nah, qala Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Bishr bin al-Hakam al-Abdi, Syar Ibn al-Hakam Ibn Habib al-Abdi Abu Abdurrahman al-Naisaburi, seorang faqih dan zahid. Mengambil darinya Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim dan Imam Nasa'i serta sederetan para a'immah al-musannifun yang lain.
Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, thiqatun zahidun faqih. Terkumpul padanya kekuatan hafalan juga kefakihan pemahaman dan kezuhudan dalam jalan hidup. Qala sami'tu Sufyan ibn Uyainah, imam masyhur, yaqul akhbaruni an Abi Aqil sahibi Buhayyah. Mereka mengkabarkan kepadaku dari Abu Aqil, orang yang suka meriwayatkan dari Buhayyah. Dan telah kita lewati sanad seperti ini dhaif karena adanya Abu Aqil. Ditambah lagi di sini ikhwan, Sufyan mengatakan akhbaruni. Ini orang-orang yang mubham. Siapa mereka itu tidak diketahui. Anna banan li Abdullah bin Umar sa'aluhu an syai'in lam yakun indahu fihi ilmun. Bahwasanya ada seorang anak keturunan dari Abdullah bin Umar, dan nanti akan kita ketahui bahwasanya ibnan di sini maksudnya 6 cucu. Karena boleh untuk menyebut anak kepada cucu, karena dia hakikatnya adalah anak keturunannya. Ya, seorang anak keturunan dari Abdullah bin Umar, mereka bertanya kepadanya tentang suatu perkara, tapi dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Faqala lahu Yahya bin Sa'id, maka Yahya bin Sa'id mengatakan kepadanya, wallahi inni la'u'dhimu an yakuna mithluk wa anta ibnu imamil huda, yakni Umar wa ibn Umar. Tus'alu an amrin laisa indaka fihi ilmun. Yahya bin Sa'id kemudian mengatakan, demi Allah sungguhnya inni la'u'dhimu. Naam, lam di sini lamul ibtida', u'dhimu ikhwani fillah dengan wazan yuf'ilu, berarti dari af'ala, masdarnya i'dham. Berarti aku sungguh menganggap sesuatu yang sangat besar untuk orang yang semisalmu, yang engkau adalah anak keturunan dari 2 imam yang memberikan petunjuk, yaitu Umar dan Ibnu Umar, ditanya tentang suatu perkara tapi tidak memiliki ilmu padanya. Nah, jadi Yahya bin Sa'id merasa itu sesuatu yang tidak pantas sekali. Nah, kenapa? Karena keturunan orang besar, keturunan imam, kok sampai ditanya tentang perkara itu tidak memiliki ilmu. Dan perhatikan di sini keterangan yakni Umar wa ibn Umar, ini kemungkinannya ikhwan fillah datang penafsiran itu dari Ibnu Uyainah atau dari muridnya, yaitu Bishr. Dan tidak bertentangan dengan sanad sebelumnya. Kalau sebelumnya diterangkan oleh perawi juga Imam al-Huda siapa? Abu Bakar dan Umar. Dan semuanya benar. Kenapa? Karena memang mereka itu imam-imam al-Huda, imam-imam yang memberikan petunjuk. Di sini diterangkan Umar dan Ibnu Umar. Kenapa? Karena Umar memang kakek buyut dari Dari Qasim bin Ubaidillah ini. Sedangkan Ibnu Umar adalah kakek aslinya dari arah bapak kedua-duanya. Sedangkan Abu Bakar adalah kakek buyut dari arah ibu. Maka Al-Qasim kemudian menjawab, a'dhamu min dzalik wallahi 'indallah wa 'inda man aqala 'anillah an aqula bi ghairi ilmin au ukhbira an ghairi thiqah. Maka Al-Qasim kemudian mengatakan, lebih besar dari itu semua, demi Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dosanya,
Dan di sisi setiap orang yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku mengatakan tanpa ilmu atau aku mengkhabarkan dari selain orang yang thiqah. Dan ini prinsip yang hak, ikhwan. Seorang kalau memang tidak tahu jangan takalluf. Nah, walaupun mungkin dia dikenal dengan kebaikan, tapi yang namanya manusia ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Nah, sehingga seorang ikhwan fillah jangan kemudian gengsi untuk mengatakan tidak tahu, mengatakan wallahu a'lam, atau mengatakan la adri, walaupun dia sudah belajar lama. Karena seorang gengsi dalam masalah seperti itu, nah, bisa terjatuh dalam dosa yang sangat besar ketika dia berani berucap tanpa ilmu. Nah, berucap tanpa ilmu. Dan ditambahkan di sini sesuatu yang juga parah ketika apa? Mengkhabarkan sesuatu dari selain orang yang terpercaya. Kenapa? Karena akan menjerumuskan di dalam kedustaan. Qala wa syahidahuma Abu Aqil Yahya Ibn al-Mutawakkil hina qala dzalik. Syahidahuma, yaitu menyaksikan keduanya, yaitu Ibnu Abdullah Ibnu Umar dan Yahya bin Sa'id. Ibnu Abdullah bin Umar ini maksudnya Al-Qasim bin Ubaidillah bin Abdullah. Yang menyaksikan keduanya adalah Abu Aqil, dan telah kita lewati Abu Aqil ini seorang yang dhaif. Wa syahidahuma Abu Aqil, nah, Yahya Ibnul Mutawakkil hina qala dzalik. Nah, yaitu namanya Yahya Ibnul Mutawakkil ketika keduanya mengatakan hal tersebut. Maksudnya Abu Aqil menghadiri kejadian itu. Wallahu taala alam bisawab, tapi nah, ini riwayatnya dhaif karena adanya Abu Aqil tersebut. Dan telah kita sebutkan tadi, telah datang dalam Musnad Syafi'i dengan sanad yang sahih. Adapun syarah tentang isi dari asar sama dengan pembahasan kemarin. Maka kita masuk pada asar berikutnya. Baik. Ya, ditegaskan dulu ya kawan. Jadi asarnya sahih, cuman sanad Imam Muslim dhaif. Kalau kita katakan sahih, kenapa? Karena dalam riwayat Imam Syafi'i, juga Al-Khatib Al-Baghdadi dan yang lainnya, nah, sanadnya sahih. Jadi kita bisa membedakan hukum akhir terhadap suatu asar atau hadis dengan hukum terhadap sanad suatu periwayatan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsana Amr ibn Ali Abu Hafsin qala sami'tu Yahya ibn Sa'id qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah wa Syu'bah wa Malikan wa Ibn Uyainah anir rajuli la yakunu thabtan fil hadis wa ya'tini ar-rajul fayas'aluni anhu qalu akhbir anhu annahu laysa bi thabtin. Telah menyampaikan hadis kepada kami Amr ibn Ali Abu Hafs Al-Bahiri Al-Basri, meriwayatkan darinya Al-Jamaah, Imam Bukhari dan Muslim, juga yang lainnya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala thiqatun hafidh.
Qala sami'tu Yahya ibn Sa'id masyhur Imamul Hujjah Al-Qattan, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Jadi beliau mengatakan, Yahya ibn Sa'id, berarti ini asar dari Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Beliau mengatakan, Sa'altu, aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah serta Malik dan Ibnu Uyainah tentang seseorang yang dia itu bukan orang yang kokoh dalam hadis, kemudian datang kepadaku seseorang bertanya tentangnya. Bagaimana harus aku jawab ini? Paham yang ditanyakan oleh Yahya bin Sa'id? Ini menunjukkan akhwanillah bagaimana para imam betul-betul mereka berhati-hati dalam permasalahan ini. Nah, sampai Yahya bin Sa'id tidak bertanya kepada satu orang imam saja. Padahal beliau juga seorang alim, tapi bertanya untuk apa? Untuk semakin menenangkan hati ini. Karena apa? Mau berbicara tentang kehormatan orang, yang pada asalnya membicarakan kehormatan orang, nah, menjelaskan tentang keburukan seseorang itu adalah sesuatu yang dilarang. Makanya beliau bertanya kepada 4 guru sekaligus. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, imam, sampai digelari Amirul Mukminin fil hadis. Dan juga kepada Syu'bah, juga digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Nah, Imam Malik, Imam Daril Hijrah. Nah, dan juga bertanya kepada Sufyan Ibnu Uyainah. Mereka semuanya imam-imam terpercaya, ikhwan. Masuk dalam tabaqat berapa? Dalam tabaqat Imam Muslim? Tabaqat paling tinggi, tabaqat pertama. Nah, beliau bertanya tentang suatu masalah, yaitu ada seseorang yang dia lemah keadaannya dalam hadis. Kemudian seseorang datang bertanya tentang orang tersebut. Nah, bagaimana aku menjawabnya? Apakah aku jelaskan kelemahannya atau diam saja atau bagaimana? Ini maksud yang diinginkan oleh Yahya ibn Sa'id. Qalu, maka mereka semua menjawab, akhbir anhu annahu laisa bithabtin. Kabarkan kepada orang tersebut tentang si perawi yang lemah itu, bahwasanya dia itu laisa bithabtin, dia itu bukan orang yang kuat. Bukan orang yang kuat yang bisa dijadikan hujjah riwayat-riwayatnya. Naam. Baik. Dan yang dimaksud dengan laisa bisabtin di sini, nah, maksudnya adalah ghairu adlin, nah, wa ghairu dhabit. Bukan seorang yang memiliki adalah dan bukan seorang yang memiliki kekuatan dalam periwayatan hadis. Karena sabat maksudnya ikhwanifillah adlun dhabit. Adlun dhabit. Dari sini kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya para imam tersebut yang ditanya oleh Yahya bin Sa'id berpandangan tentang apa wajibnya jarhil majruhin. Nah, wujubu jarhil majruhin. Wajibnya untuk apa? Menerangkan dan membeberkan kelemahan orang-orang yang lemah, menerangkan tentang keburukan orang-orang yang buruk dalam periwayatan
Karena apa? Karena padanya itu nasihat, padanya usaha untuk membersihkan riwayat-riwayat hadis dari perawi-perawi yang tidak pantas untuk diambil periwayatannya. Ada kalam yang bagus dari Imam Al-Qadhi Iyad akhwanifillah, kita baca berhubungan dengan asar ini. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa laysa min babil ghibati wal adha id da'at ila hadad darurah. Jadi menjarah orang-orang atau perawi-perawi yang majruh itu bukan termasuk ghibah dan bukan termasuk gangguan, bukan pula menyakiti. Sebab menuntut kepada hal ini kedaruratan. Bentuk kedaruratan tersebut apa? Lihiyatatis syariah wa himayatil millah wa nasihatid din. Untuk menjaga syariat dan melindungi agama ini serta apa? Sebagai bentuk nasihat untuk agama ini. Kama nujizu tajrih asy-syuhud li mura'ati iqamatil huquq. Sebagaimana kami membolehkan untuk menjarah, yaitu menjelaskan keburukan para saksi demi menjaga tegaknya hak-hak. Misalnya ikhwan, ada seorang bersaksi tapi dia dikenal pembohong. Dia mempersaksikan bahwasanya si fulan hutang kepadaku. Nah, ini kalau memang dia orang yang suka bohong, ya dijarah agar persaksiannya tidak diterima. Nah, limura'ati iqamatil huquqi wa daf'i syubhat, dan untuk menolak syubhat-syubhat yang datang. Baik. Kemudian ketika menyebutkan jarh ikhwanifillah, apakah dipersyaratkan harus menyebutkan sebab dia dijarah atau tidak? Ini terjadi khilaf di kalangan para a'immah. Maksudnya bagaimana? Ketika menjelaskan fulan laisa bithiqah, fulan itu bukan orang yang terpercaya. Seperti di sini, fulan laisa bisabtin, dia bukan seorang yang adil, bukan seorang yang dhabit. Nah, apakah dituntut untuk menjelaskan sebabnya atau tidak? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, dan cukup antum pahami yang rajih ikhwanifillah dari khilaf tersebut. Ya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, bahwasanya jarah itu diterima walaupun secara mujmal apabila datang dari alimin basirin bi asbabihima. Dari seorang yang alim yang memang betul-betul mengetahui sebab-sebab jarah maupun ta'dil. Selama ikhwan untuk orang yang dijarah secara mujmal tersebut tidak ada alim yang lain yang mentakdilnya. Jadi saya ulangi lebih mudahnya, saya sederhanakan kalimatnya, yaitu bahwasanya celaan kepada seorang perawi atau yang diistilahkan dengan jarah itu diterima secara mutlak apabila tidak ada ta'dil dari ulama yang lain. Dengan catatan jarah tadi datang dari apa? Dari seorang alim yang memang mengetahui dan mengilmui tentang sebab-sebab jarah, walaupun tidak disebutkan. Dan ini tentunya telah kita lewati ya ikhwanifillah. Untuk terjun dalam masalah ini, ya mereka-mereka memiliki keahlian dan terpenuhi syarat, yaitu
memiliki ketakwaan dan wara'. Jadi bukan asal dia mencela orang. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat pada jarih itu sendiri, orang yang menjarah, kemudian ketika dia menetapkan hukum jarah, fulan itu tidak terpercaya. Kalau cuma sekedar seperti ini, selama tidak ada yang yang berlawanan dengan jarah dia dari kalam ulama yang lain yang memberikan pujian misalnya, maka diterima walaupun mujmal. Tapi apabila kalau didapati ada ulama yang lain yang memberikan ta'dil kepada perawi tadi, maka jarah tidak diterima kecuali apabila mufassar. Apabila diterangkan sebab jarahnya. Paham? Baik. Ini kesimpulan antara jarah mujmal dan mufassar, ya kawan. Jadi jarah tidak harus dituntut mufassar secara mutlak, tidak pula jarah mujmal ditolak secara mutlak. Jarah mujmal diterima kapan? Antum telah pahami tadi. Kapan diterima jarah mujmal? Indak Rifki. Nah, apabila jarahnya itu datang dari seorang alim yang mengetahui sebab-sebab jarah dan tidak ada ulama yang lain yang mentakdil. Kemudian jarah disyaratkan untuk mufassar. Itu kapan? Talha. Jarah disyaratkan mufassar baru bisa diterima. Kapan itu? Kapan itu Hudzaifah? Jarah dipersyaratkan mufassar. Nah, ketika ada ulama lain yang bertentangan yang memberikan takdil kepada perawi yang dijarah tadi. Paham? Paham Kasfi? Nah, jadi jarah disyaratkan mufassar ketika ketika ada ulama lain yang memberikan takdil kepada perawi yang dijarah tadi. Nah, takdil itu pujian, memberikan rekomendasi. Misalnya untuk contoh tadi, fulan dikatakan oleh Imam Malik laisa bithiqah. Taib, bila seorang alim mengetahui sebab-sebabnya maka diterima selama tidak ada ulama lain yang menyatakan dia terpercaya. Tapi kalau ternyata didapati ada ulama lain yang juga ulama yang alim diketahui keilmuannya menyatakan fulan thiqatun, ada yang lain mengatakan laisa bithiqah, maka butuh kita mencari keterangan dari orang yang menjarah. Kenapa kok tidak dimasukkan dalam deretan thiqah? Nah, ini athar yang bagus alhamdulillah dari Yahya ibn Sa'id al-Qattan yang menunjukkan kehati-hatian mereka. Nah, mereka sampai bertanya, para imam dulu, di sini contohnya Yahya ibn Sa'id bertanya tentang permasalahan yang seperti ini kepada para imam, pada guru-gurunya. Karena memang perkara seputar jarh majruhin. Nah, ini kalau tidak terjun padanya orang-orang yang memang pantas dari sisi keilmuan dan keahlian, juga pantas dari sisi ketakwaan dan kehati-hatian serta wara', maka yang timbul adalah kerusakan yang lebih besar. Sebab biasanya dalam masalah jarh seperti ini masuk dalamnya hudzudzun nafs, yaitu bagian dari hawa nafsu. Bagian dari hawa nafsu, apalagi kalau pihak yang dijarah itu adalah orang-orang yang mungkin tidak dekat dengan dia atau bermasalah dengan dia. Oleh karena itulah perkara
seputar ini perkara yang tidak luas, ikhwan. Perkara yang sempit. Karena ini pengecualian dari hukum umum tentang haramnya ghibah dan haramnya mencela. Makanya sampai-sampai seperti Yahya bin Sa'id bertanya kepada guru bukan satu saja, pada Sufyan, baik Tsauri maupun Ibnu Uyainah, juga pada Syu'bah dan Imam Malik rahimahumullahu taala ajma'in. Dan asar jelas kesahihannya. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.